Oke, sahabat semuanya, kita lihat lagi perkembangan dari ekoenzim yang sudah kita buat kemarin. Ini kemarin kita buat pertanggal 19, ini pertanggal 19, ini pertanggal 8 ya, 8 Maret. Kalau ini pertanggal 27, berarti ini baru 5 hari. Ini baru 1 minggu lah ya, 5 hari dua-duanya, tetapi dengan perbedaan kemarin ini kita kasih indukan ya, atau kita kasih indukan berupa master ekoenzim yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah berumur 2 tahun lebih ya. Kita tambahkan sekitar 1 gelas, sama ini 3-nya, tapi ini tidak. Ini hanya kita tambahkan BO nya dan molasenya, hanya itu aja, dicampur dengan air leri. Coba kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, wangi sekali. Nah, ini dia. Nah, langsung muncul ya, langsung banyak sekali jamur putih sekali seperti ini. Dan ini indukannya nih ya, dia kembali berproses. Nah, dan prosesnya cepat. Oke, ini nah, ini indukannya lagi. Nah, indukannya lagi. Wanginya mantap. Wah, seger. Nah, ini indukannya. Ini kemarin kita kasih sepotong ya. Kemarin ada sekitar segini besarnya, kita bagi 3. Inilah dia ya, dia kembali aktif dan proses yang lainnya cepat dalam. Kita lihat lagi yang kita buat tanggal 3 ya, tanggal 8 Maret ya, maaf, tanggal 8 Maret, berarti ini, nah ini 23 hari ya. Nah, kita lihat lagi indukannya tadi. Nah, ini kemarin memang kita ada penambahan BO juga ya. Nah, cepat dia, dan yang lainnya juga sudah mulai berkembang 23 hari. Nah, ini dia masternya kemarin. Baru 1 gelas kita kasih lagi ke dalam, 1 gelas ekoenzim yang sebelumnya sudah kita buat, kita tambahkan lagi. Jangan terlalu lama dibuka. Kita langsung tutup lagi. Oke, baru kita lihat yang tanpa kita tambahkan ekoenzim yang sudah jadi. Jadi hanya ketat sekali. Nah, ini tanpa penambahan jamur ataupun air ekoenzim yang sudah jadi. Nah, hanya seperti ini, belum ada apa-apa ya, memang baru 5 hari ya. Wanginya belum kelihatan sekali. Nah, baru ada pembentukan sedikit sekali jamurnya. Sementara kalau yang kemarin itu dalam waktu 4 hari sudah kelihatan ya, warna putih dia. Nah, jadi penambahan ekoenzim yang sudah jadi itu sangat bagus ya. Kalau ini ada penambahan juga kemarin memang. Nah, jadi kita coba menambahkan 1 gelas ya masing-masing dari ekoenzim yang sudah pernah kita buat. Kita tambahkan masternya. Jadi dalam waktu 4 hari lagi nanti, kita kan sudah lihat dia itu sudah
putih juga ya, sudah ada indukannya ya, seperti itu dia. Nah ini tinggal sedikit saja, memang kayaknya hanya tinggal 1 gelas saja, jadi nggak apa-apa kita bagi 2 saja nanti. Nggak ada lagi ya indukannya, tapi nggak masalah. Kalau hanya airnya saja juga tidak masalah. Nah tinggal 1 gelas nih teman-teman, jadi kita bagi 2. Oke. Nah kita taruh lagi sebelahnya. Nah biasanya jamur putihnya akan cepat muncul lagi. Kita lihat dalam waktu 3 ataupun 4 hari kemudian kita akan sudah melihat jamur-jamur putih seperti yang kita lihat tadi itu akan cepat sekali berkembangnya. Nah seperti ini ya. Kalau ini wanginya mantap sekali nih, enak, seger. Nah ini dia. Ini nanti akan tertutup dengan jamur yang seperti ini, jadi ini akan menyatu semuanya ya. Itu tandanya prosesnya akan lebih bagus. Namun kadang-kadang kalau kita sering buka seperti ini, kadang-kadang ada nanti semacam jamur, mungkin jamur patogen ya, yang muncul di sini yang warnanya lebih gelap gitu ya. Warnanya lebih gelap, tetapi lama-kelamaan akan putih kembali. Nah, akan sama seperti ini semua. Kadang-kadang kalau misalnya kondisinya bagus, prosesnya juga bagus ya, akan ada mother enzim ya, bisa aja sampai setebal 2 cm sampai 4 cm, bisa aja tebal dia seperti ini, menutupi kadang di atas kadang di bawah. Tapi kalau di atas biasanya jamur-jamur seperti ini. Pengalaman kita yang sudah kita buat itu umumnya muncul pada bahan organik yang kita buat dari buah-buahan seperti ini, karena dia cenderung dari buah-buahan ya. Ini 5 jenis buah. Kalau ini tambah sayur lagi kemarin ditambah dengan timun jadi 7. Kalau ini 7 jenis, ini 5. Kalau ini 3, yang ini 4 ya, 4 jenis. Nah ini dia, ini wanginya segar sekali nih. Nah ini nanti kadang-kadang seperti saya bilang tadi, muncul di sini seperti jamur lain ya, jamur yang agak gelap dia ya. Mungkin kalau menurut prediksi kita itu adalah jamur patogen ya. Tetapi ketika kita biarkan saja, dia akan kembali putih. Artinya jamur yang putih ini akan memakan juga jamur patogen lainnya. Nah seperti itu dia. Oke, jadi ini walaupun ini lebih lama 23 hari, sementara ini baru 20 hari. Oh maaf, ini 25 ya, 25 hari. Kalau ini 20 hari nih, persis hari ini 20 hari. Ini sepertinya lebih cepat ya, karena memang bahannya lebih banyak ini, artinya jenisnya lebih banyak ini. Tetapi ini kemarin kita campurkan dengan jantung pisang sebagai penambah unsur kaliumnya, juga tambahan lainnya zat besi, magnesium dan yang lainnya. Juga ada zat gibrelinnya ya. Nah jadi tetapi kalau di jantung pisang ini getahnya cukup tinggi ya, sehingga itu cukup mempengaruhi juga ya, karena ini kemarin kita proses saat masih segar. Jadi dia proses untuk pembentukan jamurnya atau pengembangan jamurnya itu lebih lambat. Jadi mungkin dia menetralkan dulu getah-getahnya, baru memproses lagi kemudian. Seperti itu dia pendapat kita. Oke, jadi ini jauh lebih cepat nih putihnya, jamur putihnya, perkembangan jamurnya. Oke, jadi ini kita persiapkan untuk nanti kita kita pergunakan untuk pertanian kita, dan kita harapkan nanti ini sumber NPK nya cukup
bahkan mungkin lebih tinggi P dan K nya, fosfat dan kaliumnya. Kalau nitrogennya mungkin ini yang lebih tinggi nih ya, karena kita menganggap untuk N nya nanti dari jakabanya cukup ya, dari jakaba cukup, sehingga yang kita proses nanti P dan K nya seperti ini. Jadi tadi setengah gelas sudah kita masukkan ekoenzim yang sudah pernah kita buat masternya. Langsung kita tutup lagi, jangan terlalu lama dibukanya. Sebenarnya sebagusnya jangan dibuka-buka sih, tapi karena tadi kita mau tunjukkan juga ke teman-teman. Oke. Jadi kelihatannya perbedaannya. Bisa berbeda dari BO nya juga, itu mempengaruhi proses penutupannya, juga mempengaruhi tempat penyimpanannya, juga mempengaruhi. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya. Ini indukan jamurnya nih. Kemarin hanya kita tambahkan sepotong saja. Ini sudah berkembang dan dia juga cepat sekali untuk mempengaruhi yang lainnya. Seperti biasa, tetangga kita juga sudah menaruh lagi BO hasil limbah sayur mereka. Jadi agak bingung juga kita tambahkan ke tempat yang mana ya. Kalau ini udah terlalu penuh, ini dia ada lagi ditambah, tadi ditaruh lagi, dikasih lagi ke kita. Ini labu kuning ya, labu kuning kemarin, ini tambahan labu kuning ada nih. Nah mungkin kesini aja kita taruh nih. Jadi yang perlu kita ingat ketika kita ada penambahan BO baru ya, seperti ini misalnya, berarti kita akan menghitung proses pembuatannya, atau kita akan panen pada saat hitungan 90 hari minimal sejak dari penambahan BO terakhir. Seperti itu ya, sejak penambahan BO terakhir. Sebenarnya ini tanggal 8 kemarin. Sebenarnya ini kita sudah buat dari tanggal 3 ya, 3 Maret, harusnya udah sebulan, tetapi karena ada 5 hari kemudian ya, kita ada penambahan BO. Jadi kita tulis di pembuatannya tadi tanggal 8. Namun karena hari ini pun kita ada penambahan lagi, makanya ini harus kita ubah tanggalnya jadi tanggal 1 Maret. Ya, bukan dihitung dari tanggal pembuatan awal, tetapi tanggal penambahan BO terakhir. Sebenarnya sudah penuh, tapi kalau kita proses misalnya dengan BO seperti ini nih, tanggung ya, tanggung. Jadi kita cukup tambahkan saja. Nanti kalau misalnya proses fermentasinya agak lama, kita bisa tambahkan lagi nanti molasenya ya, atau gula merahnya. Oke, mungkin ini kita proses saja karena hanya sedikit nih, tapi lumayan, nggak boleh disia-siakan teman-teman. Ini dari tetangga nih, ini labu kuning semua nih. Iya. Nah jadi kita tambahkan lagi aja ke situ, nggak apa-apa. Jadi tanggal untuk prosesnya kita masukkan lagi per hari ini, per tanggal 1 April. Kita cuci lagi dulu, baru kita masukkan. Ini akan lebih lama prosesnya, tapi nggak apa-apa,
daripada rugi ya, tidak menambahkan ataupun membuang saja. Sementara tetangga juga sudah tahu ya manfaatnya. Nah, berarti kita buat lagi tanggalnya nanti tanggal 1 April. Kita ulang lagi dari awal, daripada kita membiarkan menjadi sampah juga ya, sehingga mencemari lingkungan kita. Oke ya, selesai, tinggal kita tutup seperti tadi. Baru kita tumpuk lagi untuk menekan lagi ya, untuk memperketat dari penutupnya. Kalau untuk jakabanya udah lumayan banyak teman-teman. Untuk sumber N nya, nitrogennya sudah lumayan banyak. Kita ada sekitar 11 ya, 11 drum. Ditambah juga dengan jakaba yang kita proses dengan bahan organik juga, yang sumber fosfat dan kaliumnya juga. Oke ya, kalau ini untuk jakabanya udah lumayan banyak. Oke, itu mungkin sahabat tani dan sahabat pecinta organik semuanya terkait dengan penambahan ya. Nah, ini gas-gasnya nih. Nah, penambahan BO nya ya, ketika misalnya ada BO lagi yang kita dapatkan yang mungkin tidak cukup kita proses untuk satu tempat ya, satu wadah ya, kita bisa masukkan aja, kita bisa tambahkan saja dengan catatan mencuci dulu, baru kita masukkan dari sisi-sisinya, jangan dirusak semuanya. Baru tanggalnya kita akan ubah lagi ini menjadi tanggal 1 April, tanggal terakhir kita penambahkan BO nya. Oke, itu mungkin sahabat tani untuk tambahan masukan hari ini. Jangan lupa subscribe channel kita, like, share, dan komen bagi teman-teman yang sekiranya membutuhkan informasi ataupun berdiskusi dengan kita terkait dengan pembuatan ekoenzim, penambahan ekoenzim, jakaba, dan PSB yang sedang kita buat juga aplikasinya ya, mungkin kita bisa sharing, bisa kita berdiskusi untuk menambah pengetahuan kita bersama. Oke, terima kasih. Salam menjua-jua. Menjua-jua merbantah Rina. Wah, sepertinya sudah ada. Wah, ternyata udah ada teman-teman, sudah banyak.